Halo semua, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadah Rahman Munandar MPD. Saya Erlita dari kelas 6A dengan NPM 181063105168, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, berikut adalah hasil pemaparannya. Banyak sekali inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. Nah, di sini saya ingin mengangkat salah satu inovasi pembelajaran, yaitu problem-based learning. Nah, problem-based learning ini merupakan metode pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai inovasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, apa sih arti dari definisi dari problem-based learning itu? Nah, jadi definisi problem-based learning menurut pada tahun 1995 ia mengatakan bahwa problem-based learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Nah, masalah ini digunakan untuk mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih tahapan dari model pembelajaran problem-based learning ini. Nah, yang pertama itu adalah tahap orientation atau orientasi. Jadi, orientation ini merupakan orientasi siswa terhadap masalah. Nah, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran, terus menjelaskan perangkat yang dibutuhkan, jadi media apa yang digunakan, yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, terus ada akan memotivasi siswa, terus mengajukan masalah sebagai langkah awal pembelajaran. Nah, masalah yang diajukan guru ini berupa masalah-masalah yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada tahap engagement. Nah, tahap ini siswa terlibat dalam aktivitas menyelesaikan masalah. Jadi, siswa akan menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan tugas guru itu hanya sebagai fasilitator yang akan memotivasi siswa untuk terus belajar. Lalu selanjutnya tahap ketiga itu ada tahap inquiry dan investigation. Nah, jadi metode PBL ini dapat digunakan juga dengan diskusi kelompok. Ada kelompok belajar yang terdiri dari 3 atau 4 siswa. Jadi, tiap-tiap siswa itu akan melakukan penyelidikan dan investigasi dalam rangka menyelesaikan masalah yang tadi diberikan guru pada tahap orientation ini. Lalu selanjutnya ada debriefing, di mana tahap ini siswa akan melakukan tanya jawab dan diskusi terkait kegiatan menyelesaikan masalah yang dilakukan. Nah, dalam tugas ini, materi yang akan saya angkat yaitu adalah materi himpunan yang diterima oleh siswa kelas 2 SMP di semester ganjil. Nah, ini merupakan masalah yang dibutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu yang pertama misalnya masalahnya di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain ada kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Nah, di wilayah RT 5 itu ada bapak bernama Harno dan Pak Ahmad. Nah, dia adalah penduduk di RT 5. Nah, Pak Harno mempunyai hewan ternak, yaitu ada ayam, burung, dan juga kelinci. Lalu selanjutnya ada tadi Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad ini mempunyai hewan ternak berupa bebek, kambing, dan burung. Nah, selanjutnya siswa diminta untuk menentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno, dan yang kedua hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Nah, ini merupakan suatu permasalahan yang sering ditemui siswa. Maka tadi yang sudah dikatakan bahwa konsep dari model pembelajaran based learning ini mengangkat masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Jadi diharapkan dengan penggunaan PBL ini, dengan inovasi pembelajaran dengan metode PBL ini,
siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan menyelesaikan masalah, serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan tersebut dengan konsep himpunan. Nah, selanjutnya di sini siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama, jadi siswa akan menuliskan himpunan semesta pada soal yang tadi, yaitu ada kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Lalu siswa akan menuliskan kelompok hewan ternak Pak Harno, yaitu himpunan A, ada ayam, burung, dan kelinci. Lalu ada hewan ternak Pak Ahmad, tadi ada bebek, kambing, dan burung. Nah, di sini siswa akan menyelesaikan permasalahannya itu dengan cara berdiskusi, bertanya jawab, lalu guru pun akan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, setelah guru dan siswa itu sudah melakukan tanya jawab, menjelaskan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa sehingga siswa dapat menyelesaikan ini, maka langkah selanjutnya siswa akan diberikan persoalan yang berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan soal-soal yang mengangkat masalah kehidupan sehari-hari, namun dibutuhkanlah keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan menyelesaikan masalah untuk mengetahui, untuk memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa problem-based learning atau model pembelajaran PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai inovasi pembelajaran yang dapat menghadapkan siswa pada suatu masalah sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan menyelesaikan masalah serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.